Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 TKP 1 dan 11 TKP 2. Hari ini kita kembali mempelajari mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana. Sebelum memulai belajar hari ini, silakan tonton video motivasi berikut. Wah, ada notif tugas baru nih. Tugas IPA. Deadline-nya 2 hari lagi. Aku kerjain sekarang aja, mumpung ada waktu. Tugas lagi, tugas lagi. Oh, deadline-nya masih lama. Aku kerjain nanti aja deh. SquarePants, SpongeBob SquarePants! Oh no! Setelah menonton video motivasi tadi, Ibu harap kalian dapat memiliki semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini dengan materi peralatan dan perlengkapan kantor. Pekerjaan kantor meliputi mencatat, mengirim, menggandakan, mengolah, serta menyimpan data, dokumen, ataupun hasil pekerjaan kantor lainnya. Dalam hal ini, pegawai atau pekerja kantor haruslah mengerjakan semua tugas-tugasnya. Tetapi tuntutan target harus dikerjakan dengan cepat dan baik. Dengan adanya peralatan perkantoran, maka pekerjaan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain mempermudah, peralatan kantor juga dapat mempercepat hasil kerja. Dengan demikian, peralatan kantor dapat didefinisikan sebagai barang-barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu relatif lama dan mengalami penyusutan. Jenis-jenis peralatan kantor, yang pertama ada file folder. File ini merupakan yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau surat-surat penting. Kemudian ada map biasa. Map biasa digunakan untuk surat atau warkat yang akan diproses lebih lanjut. Snellhecter adalah map yang memiliki penjepit di bagian tengah. Map gantung digunakan untuk surat yang sudah diproses dan akan disimpan di filing kabinet. Ordner adalah map yang dibuat dari papan karton atau plastik yang biasanya berukuran relatif besar dan dapat menampung lebih banyak kertas atau dokumen. Guide adalah lembaran kertas tebal yang digunakan untuk pemisah dan sebagai penunjuk arsip. Kotak arsip biasanya digunakan untuk menyimpan berkas dan arsip yang aktif. Mesin penghancur kertas merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas atau dokumen yang sudah tidak digunakan lagi. Filing kabinet merupakan suatu kabinet yang digunakan untuk menyimpan dokumen perusahaan. Biasanya kabinet ini diberi suatu kode atau nomor. Alat sortir digunakan untuk memisahkan surat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Stickler yaitu alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip yang berbentuk kartu. Sedangkan kardek adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Selanjutnya adalah pembahasan tentang perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor agar sesuai dengan yang diharapkan. Perlengkapan kantor yang baik akan memperlancar suatu proses pekerjaan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Umumnya, perlengkapan kantor itu meliputi benda-benda yang berukuran relatif kecil dan kebanyakan digunakan untuk jangka pendek, misalnya seperti kertas, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Perlengkapan kantor mencakup semua barang yang diperlukan, baik barang yang habis pakai maupun barang yang tidak habis pakai. Perlengkapan kantor yang habis pakai ini yang dapat digunakan hanya untuk satu kali pakai, contohnya seperti kertas. Nah, di sini ada ukuran-ukuran kertas. Dimulai dari A4, ya, kemudian ada A3, A2, A1, dan A0. Di mana ukuran kertas ini adalah untuk standar internasional. Kertas ini bermacam-macam.
seperti ada HVS. HVS ini jenis bahan kertas yang memiliki permukaan kasar. Kemudian ada bank paper atau Durslake, merupakan kertas tipis yang memiliki tekstur licin dan berwarna. Kertas pensil biasanya digunakan untuk kertas surat yang akan dilakukan penggandaan. Airmail paper, kertas ini digunakan untuk menulis surat yang sifatnya tidak formal, non-dinas, atau untuk pos udara. Kertas tulis bergaris, kertas yang memiliki baris-baris dalam setiap lembarnya. Onion skin merupakan kertas putih jenis impor yang tipis dan kuat, serta biasa dipergunakan untuk keperluan surat menyurat ke luar negeri. Kertas segel adalah kertas yang memiliki segel atau tanda legalitas. Tanda segel ini berupa gambar burung Garuda dalam lingkaran yang berwarna merah dan terdapat pada bagian kiri atas. Selanjutnya ada pulpen, adalah peralatan yang sering kita gunakan untuk menulis di atas kertas. Kemudian ada tinta, adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen, warna yang digunakan untuk mewarnai suatu permukaan. Dan ada tipek. Tipek merupakan suatu alat yang lazim digunakan untuk menghapus tulisan di atas kertas yang ditulis dengan pulpen atau hasil print out. Pensil merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dapat digunakan sebagai sarana menulis. Amplop merupakan suatu perlengkapan kantor yang berguna untuk membungkus surat. Nah, di sini adalah salah satu jenis amplop atau sampul yang memiliki jendela. Misalnya digunakan dalam surat telegram. Nah, jendela di sini dia memiliki, kotak atau yang dilapisi dengan plastik seperti jendela yang ada di rumah-rumah. Paperclip adalah perlengkapan kantor yang berguna untuk menyatukan lembaran kertas untuk jangka waktu sementara. Staples adalah suatu alat yang berupa kawat digunakan untuk dijepretkan pada kertas. Stapler merupakan adalah salah satu perlengkapan kantor yang tidak habis pakai. Mengapa? Karena dia bisa digunakan untuk berulang kali. Nah, stapler ini adalah penjepret kertas, ya, alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Nah, tadi stapler dengan stapler ini adalah alat yang digunakan secara bersamaan. Kemudian, perlengkapan kantor yang tidak habis pakai selanjutnya ada perforator atau pelubang atau pembolong kertas. Nah, pembolong kertas ini terdapat macam-macam. Ada yang lubangnya satu, 2, dan 3. Numerator adalah alat yang biasa digunakan untuk memberikan nomor pada kertas. Alat ini bisa digerakkan dengan tangan. Nah, biasanya di sini terdapat nomor hingga 12 kali nomor yang sama. Kemudian stempel. Stempel ini adalah alat untuk mengesahkan korespondensi kantor maupun mengesahkan suatu transaksi. Nah, jadi kalau misalnya ada surat atau dokumen dengan adanya stempel, berarti dinyatakan surat tersebut adalah surat yang memiliki legalitas. Penggaris digunakan dalam aktivitas pengukuran saat memetakan garis. Penggaris ini juga membantu kita saat proses memotong kertas agar lebih rapi sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian gunting juga sebagai alat untuk memotong kertas yang digunakan di dalam suatu pekerjaan atau peralatan atau perlengkapan kantor. Kesimpulan dari materi hari ini adalah perlengkapan dan peralatan sangat mendukung dalam berjalannya suatu organisasi atau perusahaan karena bisa membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dan mempermudah dalam mengerjakan suatu urusan kantor. Setelah kalian mempelajari dan memahami materi tadi, sekarang silakan untuk mengerjakan latihan soal menggunakan Google Form. Untuk link pengerjaannya sudah Ibu simpan atau sematkan di deskripsi YouTube ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaatnya. Amin. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai materi tentang mesin-mesin kantor dan kisi-kisi untuk UAS ganjil. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.